Halo sobat, buat teman-teman yang lagi dengerin Cast Angels atau podcast santai berbagai angels. Sebelumnya, perkenalan dulu nih ya sobat. Aku Irza sebagai podcaster pada episode kali ini. Buat episode kali ini kita bahas tentang topik yang gak kalah penting dan menarik dari episode-episode yang sebelumnya. Nah, untuk episode kali ini kita bahas tentang seputar prestasi di FMIPA dari salah satu mahasiswa FMIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Dwiki yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Eh, Sebelumnya, gimana nih untuk kabarnya Mas Dwiki? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja, masih normal. Oke, bisa perkenalan dulu nih tentang latar belakangnya Mas Dwiki, perkenalan nama, terus jurusan, angkatan dan sebagainya. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Ekal Satriawan. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas MIPA, angkatan 2021, seperti itu. Baik. Bisa nih Mas Dwiki ceritakan sedikit tentang perjalanan prestasi yang pernah Mas Dwiki raih selama di perkuliahan ini. Oke, aslinya kalau prestasi dari aku itu aslinya nggak terlalu banyak juga sih. Eh, Kalau beberapa yang pernah tak raih itu pernah kebanyakan di debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu karena dulu waktu SMA aku kan pernah lebih fokusnya itu di pidato. Jadi waktu masuk SMA aku juga lebih fokus ke kompetisinya itu lebih ke debat seperti itu. Pernah juara satu di debat yang diadakan oleh Hima Bio di jurusan biologi. Terus juara dua juga di eh, debatnya BEM waktu itu di tahun 2023 tahun kemarin kayaknya. Terus sama pernah mewakili selama dua kali atau tiga kali ya maksudnya, dua kali kayaknya. Saya kedua kali wakili MIPA untuk debat di KDMI-nya di UNED gitu. Terus kalau prestasi lainnya juga, aku itu pernah ke Jerman. Ke Jerman itu sebagai studi visit di jurusan biologi itu ada program untuk pertukaran pelajar. Nah waktu itu lolos, alhamdulillah, dan akhirnya bisa ke Jerman kurang lebih hampir 1 bulan seperti itu. Kira-kira dari pengalaman yang pernah Mas Dwiki raih itu motivasi apa yang Mas Dwiki punya sampai Mas Dwiki ini bisa menjadi salah satu mahasiswa yang mengikuti prestasi yang ada di MIPA ini? Motivasinya hasilnya ngelihat teman-teman yang lain sih, maksudnya teman-teman kok eh, bisa ikut-ikut kegiatan kayak ikut-ikut olimpiade gitu-gitu. Nah, karena bidangku bukan olimpiade ataupun esai, jadi aku cari bidang yang sesuai yaitu debat gitu. Nah, motivasi lainnya kalau yang kemarin ke Jerman itu kan anu sih, kalau yang ke Jerman itu dulu kan waktu jadi maba, waktu masih baru jadi mahasiswa itu kan ada yang di biologi itu ada yang perkenalan dosen-dosen. Nah, perkenalan dosen-dosen tuh ada beberapa dosen tuh yang menarik perhatianku karena mereka itu kuliahnya ada yang S2 dan S3-nya di Jerman, ada yang S3-nya di Jerman. Nah, itu buat aku jadi ada rasa kepengennya juga gitu. Nah, waktu ada pembukaan pendaftaran itu, ya aku tertarik dong buat ikut serta. Dan yang ikut juga banyak banget dulu itu, nggak dikit, ada banyak banget.
hampir hampir 50 orang mungkin. Dari jurusan bio aja, masih belum yang dari luar itu. Tapi ya alhamdulillah bisa kena gitu sih. Terus kalau boleh tahu itu dari pengalaman Mas Dwiki ini eh, tantangan terbesar yang Mas Dwiki hadapi selama kuliah, terus bagaimana caranya Mas Dwiki itu mengatasinya? Tantangannya di MIPA kayaknya. Tantangan di MIPA itu waktu kuliah sih banyak sih, tapi utamanya ya karena pusing, banyak laporan, banyak tugas itu ya kayaknya dari semua jurusan masalahnya juga sama kayaknya. Apalagi aku juga ikut organisasi-organisasi kan. Jadi ya masalah utamanya adalah membagi waktu. Membagi waktu untuk kita belajar, perkuliahan, membagi waktu untuk kita mengerjakan laporan dan lain sebagainya. Tapi meskipun aku apa namanya ikut-ikut organisasi dan lain sebagainya itu yang sangat sangat sibuk itu dari semester 1 itu nggak melupakan bahwasanya aku tuh mahasiswa, jadi fokusku ya harus tetap di perkuliahan. Jadi mau nggak mau aku menghabiskan tenaga di organisasi, aku juga harus menghabiskan 2 kali lipat tenagaku lebih banyak di perkuliahan biar bisa mengikuti lah gitu. Kalau aku nggak mengikuti perkuliahan dengan baik itu bakal gimana ya, rasanya bakal kalah sama teman-teman yang lain gitu loh. Meskipun kalau dibandingkan teman-teman itu kadang teman-teman yang pinter-pinter, anak-anak teman-teman yang pinter-pinter itu bukan anak-anak yang benar-benar anak organisasi gitu. Kadang anaknya nggak ikut apa-apa atau gimana. Tapi aku mau membuktikan ke diriku sendiri bahwa kalau yang ikut organisasi itu eh, bukan nggak bisa untuk berprestasi gitu. Jadi mau menunjukkan hal itu motivasiku. eh Ya sih itu sih mungkin sih. Juga kebetulan kan Mas Dwiki pernah punya pengalaman organisasi, apalagi sekarang kan. Nah, kalau boleh tahu itu gimana sih cara menyeimbangkan antara kegiatan akademik sama non akademik? Sedangkan Mas Dwiki kan juga tetap ikut prestasi di. Untuk menyeimbangkannya hasilnya mudah sih. Hasilnya kita atur aja tujuan utama kita itu apa. Terus kita atur apa aja yang penting, kayak dibuat skala prioritas gitu. Semisal ada perkuliahan di semester 5 itu aku ada perkuliahan biologi molekuler. Nah itu di mata kuliah itu tuh mesti dari tahun ke tahun itu banyak yang nggak lulus dari mata kuliah itu. Nah, posisinya waktu itu aku masih di Himabio sebagai ketua bidang waktu itu. Juga lumayan sibuk juga dulu itu di Himabio. Nah, cara membagi waktunya ya disesuaikan aja sih, maksudnya menyesuaikan bagaimana kita mempelajari mata kuliah itu benar-benar, jadi bisa benar-benar memanfaatkan waktunya. Jadi ketika kita rapat, kalau bisa membawa laporan, membawa tugas, pokok disempet-sempetkan untuk belajar. Sama ada cara penting untuk kita belajar itu. Yang pertama adalah memahami cara kita belajar. Nah itu poin penting artinya. Memahami bagaimana cara kita belajar. Itu artinya kalau kita ini mau benar-benar berubah atau benar-benar belajar. Nah, utamanya kita itu mempelajari bagaimana cara kita belajar. Cara kita belajar setiap orang itu kan beda-beda. Ada orang yang sekali mendengarkan itu langsung paham. Ada orang yang harus sambil mencatat.
harus yang mengulang-ulang bacaan berkali-kali. Ada yang seperti itu. Nah, kalau aku tipenya itu tipe yang habis dengar sekali itu udah bisa paham. Tapi ada kelemahan juga. Kelemahannya itu cepat lupa. Gitu. Aku tuh cepat paham tapi cepat lupa. Nah, untuk mengakali hal tersebut, jadi aku mesti mencatat. Jadi aku punya buku catatan penting untuk mata kuliah. Jadi poin-poin penting yang harus aku ingat di mata kuliah tersebut itu pasti akan kucatat gitu. Jadi meskipun cuma sekali lihat, sekali buka buku aja itu aku langsung paham, oh yang ini, oh yang itu, gitu. Jadi untuk mengakali bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademik, yaitu kita harus mengetahui batasan-batasan kita, mengetahui bagaimana cara kita untuk belajar, mengetahui diri kita sendiri terlebih dahulu, gitu. Baru kita bisa menyesuaikannya dengan membagi waktu, terus mengambil atau mencuri-curi waktu untuk mengerjakan laporan, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, itu kan kalau mendengarkan dari cerita dari Mas Diki terkait prestasi akademik gitu. Nah, kira-kira Mas Dwiki waktu mengejar prestasi akademik ini sampai itu gimana sih caranya Mas Dwiki menghadapi tekanan sama tantangan itu? Oke, menghadapi tekanan dan tantangan. Eh, untuk menghadapinya, kalau aku sih orangnya kalau ada masalah tinggal hadapi aja sih. Kalau ada masalah ya tinggal dinikmatin gitu. Soalnya kalau kita dikasih suatu tantangan terus kita menyerah, menurutku itu gimana gitu ya. Jadi kalau menurutku kalau kita dapat suatu tantangan dalam mengejar akademik ya dilawan aja. Semisal kalian kesulitan memahami sesuatu, kalau kalian kesulitan memahami sesuatu ya belajar gitu, belajar. Kalian bisa tanya ke teman kalian yang lebih tahu, yang lebih bisa gitu. Menurutku eh, poin penting dalam kita menghadapi tantangan juga mencari teman juga sih, mencari teman yang satu frekuensi yang bisa kita ajak belajar bareng, yang kita ajak melawan tantangan ini bareng-bareng gitu. Eh, Hasilnya nggak perlu punya banyak teman juga, teman 1 sampai 5 orang juga udah cukup untuk kita jadikan teman semasa perkuliahan gitu. Soalnya kadang kan kita perlu tempat cerita juga, perlu tempat bercanda juga. Soalnya nggak melulu kita harus belajar 24 jam juga kan. Jadi untuk menghadapi tantangannya, yaitu kita mengetahui diri kita dan juga kita mencari teman untuk membantu kita, menemani kita seperti itu. Kebetulan juga sekarang kan ini lagi Mas pertanyaan lagi. Kebetulan kan sekarang Mas Dwiki udah mahasiswa semester akhir nih, udah waktunya sempro lah menyusun skripsi. Nah, kira-kira rencana apa ke depan untuk dari dalam mengembangkan potensi dan prestasi yang Mas Dwiki selama perkuliahan ini capai? Oke, di semester akhir ini aslinya emang bener aku tinggal tinggal sempro dan lain sebagainya itu. Eh Enaknya di semester akhir itu kan udah sedikit, maksudnya udah nggak ada mata kuliah yang terlalu banyak. Aku di semester ini aja cuma menempuh satu mata kuliah. Sisanya menempuh skripsi doang. Sama jadi asisten. Jadi asisten praktikum. Nah, menurutku lumayan enak juga jadi asisten praktikum itu. Kenapa kok enak? Ketika kita jadi asisten praktikum itu lumayan loh. Maksudnya
lumayan itu kita bisa mengulangi mata kuliah yang pernah kita tempuh dulu. Semisal sekarang kan aku ngasisten 4 praktikum di biologi dasar, perkembangan hewan, fisiologi hewan, sama genetika. Nah, menurutku jadi secara tidak langsung kita menjadi asisten itu, kita juga mengulang kembali pelajarannya loh. Jadi pelajaran-pelajaran yang mata kuliah yang dulu yang udah tak lewatin semester-semester sebelumnya itu jadi refresh lagi, jadi bisa memahami lagi, terus bisa memahami lagi yang dulunya mungkin belum terlalu paham, sekarang bisa tambah paham. Itu enaknya sekarang di semester akhir. Nah, mungkin sama di semester akhir ini aku karena banyak waktu luang ya, itu juga ikut-ikut kegiatan di luar sih. Selain di kegiatan di organisasi, aku juga ngelihat kegiatan di luar, kayak ada volunteer gitu. Kalau sekarang yang aku lihat itu di volunteer di Peduli Jember itu ada volunteer yang lumayan bagus untuk diikutin. Siapa tahu dari anak-anak mau ikut juga itu bisa. Itu iya sih, ikut-ikut kegiatan kayak gitu. Kemudian ini selama Mas Dwiki eh, ikut prestasi yang ada di MIPA ini, pernah nggak sih Mas ada rasa pengen nyerah? Kalau semisal ada, apa sih yang membuat Mas Dwiki itu bertahan sampai di tahap ini? eh Pengen menyerah, iya sih, pernah pengen menyerah. Kayak dulu itu kan kalau di MIPA kan ada yang namanya KN MIPA sih. KN MIPA itu aku mesti disuruh ikut kan sama dosen-dosen tuh, suruh ikut seleksinya, yang seleksi internal itu. Aku tuh kan bukan bidangku di Olimpiade, aslinya agak nggak suka sama dosen-dosen yang nyuruh buat ikut itu. Kan dilihat dari dosen kan ngelihat seleksi awalnya kan dari IPK dulu kan. Karena IPK ku lumayan tinggi, itu mesti disuruh ikut terus setiap tahunnya. Suruh ikut seleksi terus. Aku capeknya itu apa? Karena itu bukan bidangku. Aslinya bisa aja kalau mau benar-benar belajar. Tapi menurutku di KMIPA itu aku masih belum bisa mengikutinya karena kesibukan sendiri, kesibukan organisasi itu masih belum bisa mengikuti mengikuti dan mengimbangi untuk memenuhi seluruh mata kuliah yang diujikan di KMIPA itu pengen menyerah sih setiap hari kalau udah berhubungan dengan KMIPA. Ya tak usahakan semaksimal mungkin aja waktu kegiatan KMIPA itu, meskipun belum pernah sama sekali lolos karena teman-temanku lebih bisa. Ya daripada aku lolos sia-sia kan, yang mending temanku yang udah lebih belajar, lebih paham dan lebih membidangi di bidang itu yang lolos gitu menurutku. Terus kalau merasa nyerah atau gimana gitu di bidang akademik dan prestasi, nyerah dan capek itu mesti kayaknya pasti ada rasa capek dan pengen nyerah gitu. Capek mau ngerjakan laporan, capek mau ngapain gitu. Tapi kan karena sebagai mahasiswa itu udah tanggung jawab kita untuk belajar ya, jadi mau nggak mau harus selesaikan gitu sih. Soalnya udah jadi tanggung jawab sebagai mahasiswa masuk kuliah di sini ya harus menyelesaikan semuanya. Meskipun aku di organisasi, kalau aku disuruh pilih antara organisasi atau kuliah, pastinya aku pilih kuliah karena aku sebagai mahasiswa tugas utama aku ya belajar, menyelesaikan kuliahku seperti itu. Meskipun banyak yang bilang belajar itu nggak harus di bangku kuliah,
bisa di luar juga. Memang benar, hal seperti itu memang benar. Tapi ketika kita jadi seorang mahasiswa, kita itu harus paham bahwa tanggung jawab kita ya untuk belajar. Jadi kalau ada rasa mau nyerah, ada rasa capek dan lain sebagainya itu, ya harus ditegaskan ke diri sendiri bahwa itu tanggung jawabku. Jadi aku harus menyelesaikannya seperti itu. Oke, ternyata cukup menarik juga dari apa yang sudah Mas Dwiki jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sebelum podcast ini berakhir, mungkin Mas Dwiki bisa nih kasih pesan atau nasihat kepada pendengar di podcast ini, terutama mereka yang sedang berjuang juga untuk meraih prestasi yang pernah Mas Dwiki ikutin. Oke, pesan dari aku hasilnya nggak banyak, dikit aja. Kalau kita kepingin mendapatkan sesuatu itu, ya kita usahakan. Meskipun usaha kita secara pelan-pelan, secara lambat, itu nggak apa-apa. Yang penting kita itu nggak berhenti. Jadi kita usahakan apapun itu, meskipun secara perlahan, meskipun kalian hanya jalan dengan sedikit demi sedikit, itu nggak apa-apa menurutku. Kalian harus usahakan terus dan jangan pernah berhenti untuk berjuang gitu. Intinya jangan pernah berhenti untuk berjuang dan jangan lupa untuk terus berdoa, terus minta kepada Tuhan, minta dipermudah, dan juga cari teman biar bisa saling cerita, biar bisa saling mendengarkan satu sama lain. Siapa tahu kalian capek dan pengen cerita, itu tugas teman untuk mendengarkannya. Gitu pesan dari aku. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Dwiki sudah meluangkan waktunya malam-malam. Semoga sharing kita pada malam hari ini bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan podcast ini. Semoga kita dipertemukan di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih Mas Dwiki. Iya, sama-sama. Mungkin itu saja podcast pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya tutup. Jalan-jalan ke hutan jati, tak lupa membawa roti. Podcast hari ini penuh inspirasi. Sampai jumpa lagi di episode nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.